Assalamualaikum. Sampai dengan beberapa tahun lalu, Muslim selalu menganggap Al-Quran sebagai kitab suci yang sempurna dan mujizat yang diberikan Allah kepada umat manusia. Mereka percaya Al-Quran itu turun dari surga secara bertahap kepada Muhammad selama 23 tahun dan terjaga utuh sampai hari ini hingga ke setiap hurufnya. Sebagai contoh, Dr. Mazhar Kazi yang mengarang buku 130 Evident Miracles in the Quran menulis demikian. Adalah suatu mukjizat Al-Quran bahwa tidak ada satupun perubahan kata, huruf, atau tanda diakritik pada teks Al-Quran selama 14 abad. Abdullah Yusuf Ali, penerjemah Al-Quran ke dalam bahasa Inggris, mengatakan demikian. Begitu terjaganya Al-Quran baik dalam hafalan maupun tulisan, sehingga teks Arab yang kita miliki hari ini identik dengan apa yang diwahyukan kepada Nabi. Tidak ada satu huruf pun yang berubah selama berabad-abad. Bahkan Dr. Sabir Ali juga berpendapat kurang lebih sama. Kita memiliki salinan Quran dari tahun 730 di Museum Inggris. Itu 1300 tahun yang lalu. Kita dapat membandingkannya dengan apa yang kita baca sekarang dan kita mendapati mereka tepat sama. Itulah contoh klaim-klaim klasik para ulama dan tokoh Islam tentang Al-Quran beberapa tahun yang lalu. Termasuk kita pasti mendengar klaim-klaim yang kurang lebih sama dari ulama-ulama Islam di Indonesia. Sekarang kita lihat perubahan pandangan yang signifikan dari Dr. Sabir Ali sebagaimana yang diungkapkannya baru-baru ini. Today, most Muslims read the Quran in a text that is referred to as the Egyptian edition of 1924. That's how scholars refer to it. Most Muslims may not have realized that this is the designation for that manuscript, for that text to Muslims in general. This is just simply the Quran. But this is not the only text of the Quran that is read throughout the world. In North Africa, there is a slightly different text that is based on a slightly different reading, mostly corresponding to what we read in the rest of the world, but with some slight variations that do not affect anything that Muslims believe and do not have any major impact on any Muslim practices. And then too, in some parts of Africa, there is another reading of the Quran and a matching manuscript that is prevalent. And here too, we find some slight variations that do not affect Muslim beliefs and do not affect Muslim practices in any significant degree. Akhirnya setelah mitos keterjagaan Al-Quran yang ajaib tidak mampu bertahan lagi terhadap fakta-fakta yang terus bermunculan dan tersebar ke publik, Dr. Sabir Ali mulai mengakui bahwa Al-Quran ternyata juga tidak bebas dari perubahan dan perbedaan. Memang Dr. Sabir Ali mengatakan perubahan-perubahan itu tidak mengubah makna secara signifikan dari Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad. Tapi masalahnya, dulu ulama-ulama Muslim tidak berbicara soal Al-Quran yang terjaga maknanya. Mereka selalu mengklaim Al-Quran terjaga setiap hurufnya dari perbedaan. Itu yang mereka yakini sebagai mukjizat Al-Quran dan membuat Al-Quran berbeda dari semua kitab suci lainnya. Kalau sekarang Dr. Sabir Ali mengatakan huruf-huruf Al-Quran ternyata berubah dan ada perbedaan versi Al-Quran tapi tidak mengubah esensi maknanya, maka itu sama saja seperti Alkitab yang selama ini mereka tuduh mengalami kerusakan karena tangan-tangan manusia. Kristen sejak lama mengakui Alkitab memiliki perbedaan akibat proses penyalinan dan penerjemahan. Tapi semua perubahan dan penerjemahan itu tidak mengubah esensi isi dan makna dari seluruh Alkitab. Sekarang fakta-fakta yang semakin banyak dan tidak bisa dibantah memaksa Muslim mengubur dalam-dalam klaim palsu mereka tentang Al-Quran. Muslim tidak bisa lagi mengklaim Al-Quran sebagai mukjizat yang terjaga kemurniannya sampai pada setiap hurufnya. Akhirnya arogansi klaim Al-Quran sebagai mukjizat kini harus runtuh berkeping-keping, sehingga mereka pun akan mengikuti argumen Kristen tentang perubahan atau perbedaan teks yang tidak mengubah esensi maknanya. Ada yang menarik dari pengakuan Dr. Sabir Ali.
Now, to use comparable language from our Christian friends, we see that sometimes there is the statement, that which is sufficient for your salvation. So it looks like what this tradition is saying is that if you read according to any one of the readings, then this is sufficient for your salvation. And with this in mind, it gives great comfort to the average Muslim knowing that you can read just one of these readings in one text, like, for example, the 1924 Cairo edition of the Quran, and that is sufficient for you as a book of guidance. It is sufficient for you to have salvation. Tidak hanya mengakui Al-Quran ternyata juga memiliki banyak versi dan tidak terjaga setiap hurufnya, sekarang Dr. Syabir Ali bahkan mengakui Muslim perlu belajar dari Kristen bagaimana harus memaknai perbedaan Al-Quran yang ada. Mengapa belajar dari Kristen? Karena belum ada tradisi pemikiran Islam sepanjang sejarahnya yang berpijak pada fakta adanya perbedaan Al-Quran. Semua ulama Muslim selalu menyandarkan pemikiran dan penafsiran-penafsiran mereka pada fakta hanya ada satu Al-Quran di muka bumi. Dengan demikian, mereka tidak mungkin belajar dari sumber-sumber Islam sendiri untuk menyikapi fakta adanya perbedaan Al-Quran. Ironisnya, kini mereka harus belajar dari Kristen yang selama ini mereka tuduh telah mendustakan atau mengubah-ubah Alkitab. Bahasa Latinnya, kuwalat. Bagaimanapun ini sebuah perubahan yang luar biasa. Setelah Muslim terpaksa mengakui adanya perubahan dan perbedaan Al-Quran, yang paling kita tunggu adalah suatu saat mereka terpaksa mengakui, berdasarkan fakta-fakta yang ada dan tidak terbantahkan, bahwa surat An-Nisa 157 juga tidak bisa dipertahankan lagi kebenarannya. Artinya, mereka akan terpaksa mengakui teks Al-Quran yang mengatakan Yesus tidak disalib adalah salah, dan mereka harus belajar dari Kristen bagaimana memaknai penyaliban Yesus. Saat itulah tsunami murtad tidak mungkin terbendung lagi. Wassalam.